Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis PT Global Capital Investaba Berjangka, Lukman Hakim. Selamat pagi, Pak Lukman. Ya, selamat pagi, Pak Sikal. Oke, Pak Lukman, ini setelah rally cukup tinggi, harga komoditas mulai turun. Ini bagaimana dengan pergerakannya hari ini? Ya, untuk perdagangan hari ini saya melihat bahwa sejumlah harga komoditas masih akan mengalami kenaikan, di mana harga CPO, kopi dan termasuk emas pun masih berpotensi naik. Kita lihat harga CPO hari ini di Rp17.290 per kilo, kemudian harga lain Rp14.665 per kilo, logam mulia Rp834.200 per gram, dan harga emas di bursa berjangka sejauh ini diperdagangkan di level 1.870 per troy ounce. Kemudian untuk harga kopi Arabica ada di harga Rp107.831 per kilo, kemudian untuk Robusta di harga Rp35.53 per kilo. Oke, untuk harga emas ini justru cenderung naik di tengah tapering the Fed. Ini bagaimana? Apa yang terjadi dari analisis Anda? Ya, saya melihat bahwa emas kembali lagi kepada posisinya sebagai aset lindung nilai ya. Seperti kita ketahui bahwa inflasi saat ini mengalami posisi yang cukup tinggi sekali, baik itu di Amerika Serikat, Eropa, Inggris, dan di negara-negara lain juga mengalami inflasi yang cukup tinggi. Yang terbaru adalah Eropa mengabarkan bahwa posisi inflasi mereka berada pada posisi tertinggi selama 12 tahun terakhir ini di angka ini menunjukkan bahwa emas sekali lagi sebagai aset lindung nilai menjadi tujuan investor untuk melindungi asetnya saat terjadi inflasi. Oke, dengan situasi seperti ini, apakah emas ini cocok untuk di hold untuk jangka panjang atau seperti apa? Ya, saya melihat bahwa posisi hold beli untuk emas masih berpeluang cukup bagus sekali. Melihat bahwa kecenderungan inflasi yang masih cukup tinggi, sebagaimana ini menjadi concern daripada sejumlah bank sentral di dunia, khususnya Amerika Serikat sendiri. Mereka masih meyakini bahwa kenaikan inflasi saat ini akan bisa berlangsung lebih lama daripada yang mereka perkirakan. Ini menimbulkan sebuah harapan bahwa harga emas dari posisi saat ini di kisaran 18 ribuan masih punya peluang naik lebih tinggi lagi. Bahkan bisa melihat komparasinya dengan imbal hasil obligasi Amerika Serikat, semestinya harga emas setidaknya sudah di atas level $1.900 per troy ounce. Artinya harga emas saat ini masih tergolong cukup murah, sehingga posisi hold untuk beli setidaknya hingga akhir tahun masih terbuka cukup lebar, bahkan untuk jangka waktu yang lebih panjang lagi. Tren kecenderungan suku bunga sendiri yang masih rendah juga akan semakin membuat harga emas ini memiliki potensi kenaikan lebih tinggi lagi. Ada estimasi bahwa di tahun depan setidaknya harga emas bisa kembali lagi ke level $2.000 per troy ounce. Oke, untuk CPO kecenderungan harganya bagaimana? Lalu sentimen apa aja mempengaruhi pergerakan harga CPO? Ya, untuk CPO sendiri saya juga melihat ada sejumlah faktor yang bisa mendorong kenaikan lebih lanjut. Salah satu faktor pertama adalah kenaikan permintaan CPO dan khususnya produk turunannya. Ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan setelah kita dapati bahwa aktivitas publik mulai mengalami normal, sehingga permintaan terhadap produk-produk turunan CPO itu sendiri juga mengalami kenaikan. Di sisi lain ada kontraksi dalam masalah pasokan, di mana kita ketahui ada gangguan dari proses transportasi khususnya kargo, kemudian ada lagi juga masalah kenaikan harga minyak yang tentu akan membebani harga pengiriman CPO. Nah, ini membuat bahwa harga CPO di akhir tahun ini bahkan mungkin di tahun depan itu juga akan mengalami potensi kenaikan lebih lanjut. Kemudian harga minyak dunia ini juga akan menjadi perhatian pelaku pasar mestinya, melihat bahwa CPO ini juga salah satu
produk turunannya juga akan terpengaruh oleh harga minyak dunia. Kita ketahui bahwa harga minyak dunia saat ini di level $80 per barel ini masih memiliki potensi kenaikan setidaknya sampai ke harga $90 per barel. Mengingat masalah produksi yang masih mengalami gangguan, ini menimbulkan sentimen positif terhadap harga minyak. Oke, baiknya memang di hold untuk CPO ini sampai tahun depan atau seperti apa? Ya, sampai setidaknya ada sebuah komitmen misalnya dari OPEC untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Tapi yang perlu menjadi perhatian lebih lanjut sebetulnya adalah apabila ada kesepakatan tersendiri antara Amerika Serikat dengan Cina terkait pelepasan cadangan minyak strategis mereka. Ini setidaknya akan membuat harga minyak mengalami koreksi turun mungkin di level $70 per barel. Nah, ini yang membuat sedikit mungkin akan menjadi ganjalan harga CPO mengalami koreksi. Namun apabila faktor-faktor ini tidak terjadi, maka CPO pun masih akan naik. Oke. Bagaimana dengan akhir tahun? Bagaimana pergerakan bursa komoditas, Pak Lukman? Ya, kalau untuk harga komoditas di akhir tahun ini saya yakini hampir semuanya akan mengalami kenaikan. Sekali lagi salah satu faktornya adalah kembalinya permintaan pasar setelah hampir beberapa waktu kemarin mengalami penyusutan yang cukup tajam akibat sejumlah penguncian, pembatasan aktivitas masyarakat. Nah, ketika terjadi normalisasi aktivitas ini, maka mengembalikan lagi permintaan yang sebelumnya sempat hilang. Nah, ini yang menimbulkan potensi kenaikan harga komoditas lebih lanjut. Sayangnya permintaan yang tinggi ini juga dibarengi dengan adanya masalah seperti saya bilang tadi, ada gangguan di transportasi dan kemudian harga minyak. Nah, ini akan membuat harga-harga komoditas pun mengalami kenaikan sampai akhir tahun ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Lukman atas informasi serta analisisnya. Pemirsa, analis PT Global Capital Investama Lukman Hakim. Pemirsa, sampai di sini IDX Opening Bell menemani pagi Anda. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Cikal Mutazam mewakili rekan Rolando Sambuaga serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.